Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi bersama Pak Imam dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja. Hari ini Pak Imam ingin membahas tugas menulis laporan percobaan berdasarkan hasil kerja yang sudah dikirimkan teman-teman kamu untuk dikoreksi oleh Pak Imam. Ada beberapa yang sudah dikirim dan masih menemukan beberapa kekurangan, gitu ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa percobaan yang kita lakukan adalah mengamati proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Sasarannya adalah bawang dan wortel. Sebetulnya percobaan ini untuk membuktikan teori. Teori yang kita tahu adalah bawang itu berkembang biak secara vegetatif menggunakan umbi lapis, kemudian wortel juga secara vegetatif menggunakan umbi akar gitu misalnya. Nah, percobaan ini untuk membuktikan itu benar atau tidak, bahwa misalnya kalau kita tanam umbinya apakah dia tumbuh atau tidak. Kalau dia tumbuh berarti ya benar teorinya bahwa dia menggunakan umbi lapis. Intinya di situ percobaan ini. Maka di latar belakang kamu harus tuliskan mengapa percobaan ini perlu dilakukan gitu. Untuk mengamati perkembangbiakankah atau untuk ini, untuk itu gitu. Pokoknya kamu tuliskan alasannya. Begitu. Selanjutnya, karena ini untuk mengamati perkembangbiakan, maka di setiap tulisan kamu, baik di pembahasan, di simpulan, itu harus memuat unsur perkembangbiakan, gitu. Jangan salah fokus. Ada beberapa teman yang salah fokus. Salah fokusnya gini. Percobaan ini kan untuk melihat perkembangbiakan, tapi yang dijabarkan di dalam pembahasan misalnya lebih kepada pertumbuhan. Ujung-ujungnya di simpulan akhirnya pertumbuhan gitu, untuk membandingkan kecepatan pertumbuhan antara bawang dengan wortel. Itu salah, itu keliru gitu ya. Jadi percobaan ini bukan untuk melihat seberapa cepat tumbuhnya antara bawang dengan wortel gitu, seberapa tinggi dia tumbuh, bukan. Percobaan ini bukan tentang pertumbuhan, tapi percobaan ini tentang perkembangbiakan. Jadi kita ingin membuktikan bahwa bawang berkembang biak dengan umbi lapis, wortel berkembang biak dengan umbi akar, gitu. Jadi bukan kecepatan pertumbuhannya nanti di pembahasan dan simpulan, seperti itu. Maka seperti yang Pak Imam contohkan di video sebelumnya, bahwa di pembahasan nanti itu kan ada 3 paragraf ya, ada 3 paragraf. Paragraf pertama itu menjelaskan tabel. Tabelnya harus rinci dijelaskannya. Hari kedua yang tumbuh adalah hanya bawang misalnya, baru tumbuh akar 0,2 cm, sementara atau sedangkan wortel tidak mengalami penumbuhan apapun. Selesai. Titik. Kalimat keduanya, pada hari keempat tumbuh akar pada bawang sepanjang 4 cm, tumbuh batang sepanjang 2 cm, sementara belum tumbuh daun. Sedangkan pada tumbuhan wortel mulai tumbuh akar sepanjang 2 cm, belum tumbuh batang dan daun. Nah itu, titik. Terus sampai hari ke-10. Jadi isi paragraf pertama di pembahasan itu yaitu penjelasan tentang tabel. Nah, di paragraf kedua pembahasan isinya apa? Isinya adalah karena ini proses perkembangbiakan, maka isinya perkembangbiakan. Gitu. Jadi tumbuhan bawang berkembang biak dengan umbi lapis dibuktikan dengan adanya apa? Sehingga terbukti bahwa benar menurut teori tumbuhan bawang ini
berkembang biak dengan umbi lapis. Begitu di paragraf kedua itu isinya. Gitu ya. Jadi jangan keliru, jangan kamu memasukkan, wah ternyata dia tumbuhnya lebih cepat. Bukan itu. Jadi lebih ke arah perkembangbiakannya untuk membuktikan bawang berkembang biak dengan umbi lapis secara vegetatif, wortel berkembang biak dengan vegetatif juga melalui umbi akar. Begitu. Baru di paragraf ketiga nanti proses pertumbuhan itu dipengaruhi oleh apa. Begitu. Selanjutnya saya lompat lagi ke tujuan awal. Tujuannya adalah, tujuan utamanya ya untuk mengetahui proses perkembangbiakan pada tumbuhan wortel dan bawang. Gitu. Baru nanti tujuan-tujuan lainnya dijabarkan. Ini saya bocorkan jawabannya jadinya. Tidak apa-apa. Yang penting dari tujuan itu akan mempengaruhi pembahasan dan simpulan. Nah, simpulannya bagaimana? Ya simpulannya, karena ini prosesnya perkembangbiakan, maka harus ada kata perkembangbiakan di dalam simpulan. Gitu. Jangan keliru karena kamu di pembahasan itu membahas tentang pertumbuhan, di simpulannya nanti kamu pertumbuhan juga. Nah, itu salah, itu keliru. Nah, gitu. Simpulannya ya harus perkembangbiakan. Gitu. Gitu ya. Jadi rangkaian atau isinya itu urut gitu. Judulnya tentang perkembangbiakan, pembahasannya tentang perkembangbiakan, tujuannya juga tentang perkembangbiakan, hasilnya perkembangbiakan, pembahasannya perkembangbiakan, simpulannya perkembangbiakan juga gitu ya. Jadi jangan sampai keliru, bahwa sekali lagi Pak Imam tekankan, karena percobaan ini adalah untuk mengetahui perkembangbiakan atau untuk membuktikan bahwa terjadi perkembangbiakan secara vegetatif gitu, maka semua isi laporan juga membahas tentang perkembangbiakan. Bukan pertumbuhan, bukan perbandingan pertumbuhan, tapi perkembangbiakan. Oke? Baik, semoga ini bisa membantu ya. Kalau masih ada yang keliru, masih membahas tentang pertumbuhan, difokuskan lagi. Pertumbuhan itu hanya data pendukung tambahan saja. Begitu. Baik, itu saja yang Pak Imam bisa sampaikan. Sekali lagi, kalau ya ada yang ingin dikoreksi daripada nanti kamu mengumpulkan salah, udah capek-capek kerja tapi hasilnya salah, keliru, lebih baik kamu store dulu ke Pak Imam melalui WA, nanti Pak Imam berikan masukan supaya nanti hasil kerja kamu jadi maksimal. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah!